Selamat pagi teman Facebook dimanapun berada, dan selamat pagi, salam teman-teman saudara seiman dalam Kristus Yesus. Saya seorang pendeta hamba Tuhan, usia 72 tahun, yaitu pendeta doktorandus Yesaya Sasugian Sarjana Teologi, sampaikan kebenaran firman Tuhan yang walaupun saya sudah sampaikan pada tanggal 25 Juli 2021, yaitu tentang tema yang sama, yaitu bagaimana keadaan orang-orang yang sudah meninggal sampai saat ini. Kenapa? Karena saya buat tema ini karena banyak beredar paham atau pendapat di media sosial lewat Facebook. Mungkin saja umat Kristen dapat keliru dan tersesat. Saya akan sampaikan mulai dari Musa. Pertama, Musa menuliskan dalam Kejadian 2 ayat 7 bahwa Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Lalu kemudian Tuhan menghembuskan napas kehidupan ke lubang hidung manusia itu, lalu manusia itu hidup, itulah manusia. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau manusia itu mati atau meninggal, kemana dia pergi? Jawabannya adalah, kalau manusia itu dari debu tanah, maka ia harus kembali menjadi debu tanah. Kalau napas manusia itu dari Tuhan, maka napasnya itu kembali ditarik oleh Tuhan. Contohnya, kalau napas itu dulunya dihembuskan, sekarang napas itu dihirup, akhirnya matilah manusia itu, sehingga tidak punya napas lagi. Nah, jadi kalau manusia itu meninggal atau mati, tidak ada masalah, ya. Itulah sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Yang kedua, Ayub juga mengatakan, orang-orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul lagi, tidak akan pulang lagi ke rumahnya dan lupa di mana rumahnya. Ya, memang tidak akan pulang dan lupa ke rumahnya. Kenapa? Karena otak sudah hancur, ingatan sudah tidak ingat lagi. Nah, kalau begitu, jika ada famili saudara-saudara, keluarga saudara-saudara yang meninggal dunia entah karena sakit paru-paru, entah karena sakit COVID, entah karena sakit apapun dia, maka orang yang meninggal dunia itu tidak perlu lagi dipertanyakan. Kenapa? Karena tidak akan muncul lagi dan tidak tahu di mana rumahnya. Sampai selesai di situ aja dulu, ya. Nah, oleh karena itu bisa kita baca dari Ayub 7, ya, ayat 9 dan 10. Saya sudah katakan tadi bahwa tidak akan pulang lagi ke rumahnya dan tidak tahu apa-apa. Oke? Oke. Yang ketiga, Daud berkata, bukan orang-orang mati akan memuji Tuhan. Kenapa? Karena orang mati memuji Tuhan tidak mungkin. Kenapa juga? Karena napasnya sudah ditarik kembali kepada Tuhan. Yang memberi napas itu adalah Tuhan sendiri. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang banyak juga muncul pertanyaan, mengapa ada suara-suara menjerit-jerit seperti puji-puji Tuhan, tepuk-tepuk tangan di kuburan? Ya, mengapa? Itu adalah suara-suara setan yang mencontoh suara-suara yang meninggal itu masih hidupnya dulu, ya. Waktu masih hidup dulu dia. Nah, oleh karena itu adalah suatu penipuan dari setan, sehingga orang bisa tersesat. Oke, ya. Yang keempat, Salomo berkata,
orang-orang mati tidak tahu apa-apa. Sekali lagi, orang-orang mati tidak tahu apa-apa. Orang-orang mati tidak akan ada lagi pekerjaan. Ya. Orang-orang mati tidak ada lagi berada di bawah sinar matahari. Kenapa? Karena dia sudah di bawah tanah. Dia masuk di dalam alam kegelapan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, saya sampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada saudara dan kepada saya. Yang kelima, seorang dokter dalam Perjanjian Baru namanya Lukas. Lukas berkata, Daud sampai hari ini masih ada kuburannya. Nah, saya memang belum pernah pergi ke Israel atau ke Yerusalem, dan belum pernah juga lihat kuburan Daud. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang percaya walaupun belum pernah melihat kuburan Daud. Nah, yang jelas pasti ada orang Kristen yang sudah pernah melihat kuburan Daud ketika mereka berwisata rohani di Israel. Ya, sekali lagi, ketika mereka berwisata rohani Israel, pasti dia sudah pernah melihat kuburan Daud. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, oleh karena itu saya harus jelaskan juga dan sampaikan juga pada pagi hari ini. Mulai dari Adam, Abraham, Nuh, Daud, Salomo, nabi-nabi, imam-imam, semua masih berada dalam kuburan. Hanya ada dua orang yang sudah naik ke sorga, yaitu Henokh dan Nabi Elia. Dia sudah bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus di sorga. Selebihnya masih berada dalam kuburan, masih berada di dunia yang fana ini. Apakah dia ketua sinode? Apakah dia eporus? Apakah dia bishop? Apakah dia ketua majelis? Apakah dia pendeta? Apakah dia penginjil? Apakah dia gembala? Apakah dia jemaat? Ketika meninggal dunia masih berada di kuburan. Jelas kan? Oke. Satu hal yang perlu saya sampaikan pagi hari ini, bahwa banyak juga beredar lewat media sosial atau lewat Facebook. Dalam waktu beberapa tahun ini, saya pun heran, mengapa demikian pemahaman mereka? Karena begini, ketika ada jemaat orang Kristen meninggal, ada gembala meninggal, ada pendeta meninggal, lalu dimasukkan ke dalam media sosial, dan menurut saya itu adalah keliru dan salah dan sesat. Ketika pendeta meninggal, dia katakan lewat Facebooknya begini, tenanglah Pak Pendeta, engkau sudah berada di surga, sudah di pangkuan Bapa di surga. Nah, ini vonis apa? Pengadilan terakhir yang bisa vonis apakah masuk surga atau masuk neraka. Nah, ini yang hamba-hamba Tuhan, pendeta atau gembala yang di bawah umur saya, tolong didengarkan baik-baik dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Semua orang percaya, apakah ketua sinode, apakah eporus, apakah bishop, ketua majelis, pengurus gereja, ketika meninggal masih berada di kuburan. Ini fakta, bukan bohong ya. Nah, soal napasnya yang sudah meninggal itu ya sudah ditarik kembali kepada Tuhan. Nah, ketika Yesus sudah datang nanti kedua kali, napas yang sudah ditarik itu dikembalikan lagi, dihembuskan lagi. Lalu manusia hidup untuk apa? Untuk dia memperoleh
kehidupan kekal di surga atau di neraka. Nah, itu yang perlu saya sampaikan pagi hari ini ya. Yang keenam atau yang terakhir, Yesus berkata kepada saudara Lazarus, katanya begini, Lazarus bukan mati, tapi tidur. Tidur artinya mati. Nah, kalau mati tidak tahu apa-apa, menjerit-jerit pun kita, bersorak-sorak pun kita, bertepuk-tepuk tangan pun kita, dia tidak akan dengar lagi. Ya, orang Batak maramangui, marinangui pun dia tidak dengar. Kenapa? Orang telinganya udah busuk, orang otak udah hancur dan udah busuk menjadi tanah, hancur. Amin. Nah, amin, itu yang perlu saya sampaikan pagi hari ini. Yang terakhir sekali, saya akhiri pertemuan ini ya. Ketika kita sudah nanti datang Yesus kedua kali, ya, sekali lagi, dengan iman kita, semua famili kita, apakah kakek-kakek, apakah nenek kita, apakah bapak kita, ibu kita, saudara kita, bahkan sampai Abraham, Adam, Nuh, Daud, Salomo, imam-imam, nabi-nabi, tokoh-tokoh gereja akan hidup kembali dari kuburan. Untuk apa? Untuk bisa terbang ke surga, menikmati hidup kekal di surga. Ya, inilah iman kita. Oleh karena itu, di akhir pertemuan kita ini, saya akan lantunkan sebuah lagu pujian. Oh Yerusalem, kota yang mulia, ya. Oke, sabar saja. Ya, ini ya, ditunggu kesabaran. Sekali lagi. Oke. Itu
Terima kasih.